Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hunaina dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.22, logika matematika. Logika matematika mempelajari logika matematika agar dapat mengambil kesimpulan suatu pertanyaan benar atau salahnya. Logika matematika ini ada dua, yaitu ada kalimat berarti dan kalimat terbuka. Kalimat berarti di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu kalimat non-deklaratif dan kalimat deklaratif. Kalimat non-deklaratif ialah kalimat yang tidak dapat ditentukan kebenarannya. Contohnya itu kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat terbuka, dan kalimat harapan. Kalimat deklaratif, kalimat pertanyaan. Kalimat terbuka ialah kalimat yang mengandung variabel sehingga belum dapat ditentukan hasil kebenarannya itu. Contoh soal 1. Tentukan mana yang merupakan kalimat non-deklaratif dan kalimat terbuka. A. Allah Maha Tahu segala isi hati manusia. Itu termasuk kalimat deklaratif. B. X3 tambah X2 dikurangi 4X ditambah 5 sama dengan 0 termasuk kalimat terbuka. Yang C, kerjakan sholat tepat waktu. Termasuk kalimat non-deklaratif. Yang D, semoga Allah melindungi kita semua. Termasuk kalimat non-deklaratif. 2. Jika P salah dan Q salah, maka pertanyaan yang mempunyai nilai kebenaran yang benar adalah jika P salah dan Q salah, maka P dan Q bernilai salah karena sesuai dengan tabel kebenarannya, sehingga negasi P dan Q bernilai benar. 3. P benar dan Q salah, maka pertanyaan yang benar adalah jika P benar dan Q salah, maka P dan Q bernilai salah karena sesuai dengan tabel kebenarannya. Jika benar dan salah adalah salah, sehingga P dan negasi Q bernilai benar. Nomor 4, jika P dan Q benar, maka nilai kebenarannya dari tabelnya itu adalah jika P adalah benar dan Q adalah benar, maka jawabannya benar. KD 3.23, dimensi 3. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya dimiliki panjang dan lebar dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Contoh soal 1. Perhatikan bangun datar berbentuk trapesium KLMN di samping. Jika panjang MN sama dengan 5 cm, panjang KL sama dengan 15 cm, dan panjang KN sama dengan 13 cm. A. Jarak titik N ke titik KL. B. Jarak titik O ke titik M. Dijawab A. Jarak titik N ke KL yaitu NO sama dengan KN kuadrat 2 dan dikurangi KO kuadrat 2. 13 kuadrat 2 dikurangi 5 kuadrat 2 hasilnya 169 dikurangi 25 dan hasilnya jadi 144. Kuadrat dari 144 ialah 12 cm. Yang B, jarak titik O ke titik M. Jika OM sama dengan OP di pangkat 2 ditambah PM pangkat 2 ialah 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Hasilnya 25 ditambah 144. Sehingga hasil kuadrat dari 169 cm adalah 13 cm. 2. Diketahui balok ABC, ABCD, dan EFGH yang mempunyai panjang AB sepanjang 6 cm dan BC sepanjang 8 cm dan AE sepanjang 10 cm. Tentukan jarak antara titik A dan B, jarak titik D ke F, dan jarak titik ke B dan P. Dijawab
AC sama dengan AB kuadrat 2 ditambah BC kuadrat 2 sama dengan 6 kuadrat 2 ditambah 8 kuadrat 2 sehingga hasilnya 36 ditambah 64 hasilnya 100. Akar dari 100 ialah 10 cm. B. Jarak D ke F. DF sama dengan DB kuadrat ditambah BF kuadrat hasilnya 10 kuadrat 2 dan 10 kuadrat 2 sehingga hasilnya menjadi 200. Akar dari 200 jadi 10 akar 2 hingga hasilnya 10 akar 2. C. Jarak antara titik B ke P. BP sama dengan PF kuadrat ditambah BF kuadrat 2. Hasilnya itu 3 kuadrat 2 ditambah 10 kuadrat 2 sehingga hasilnya 9 ditambah 100. Hasil dari 9 ditambah 100 ialah 109 cm. 3. Diketahui balok ABCD dan CDF yang mempunyai panjang balok 12 cm, titik P berada di tengah-tengah EH, tentukan jarak A titik A ke garis CD, B titik B ke garis AC, C titik B ke garis EG. Dijawab, E ke CD sama dengan 8 cm, hasilnya itu 12 cm. B ke AC, hasilnya itu B ke AC sama dengan B kuadrat 2 ditambah BC kuadrat 2 sehingga hasilnya 12 kuadrat 2 ditambah 12 kuadrat 2. Hasilnya itu 144 dan ditambah 144 jadi 288. Hasil dari 288 ialah 144 dikali 2. Sehingga menjadi hasil 12 akar 2 cm. Yang C, titik B ke garis EG. Hasil sama dengan FR kuadrat 2 ditambah BF kuadrat 2 sehingga menjadi hasil 6 akar 2 ditambah 12 akar pangkat 2. 36 kali 2 ditambah 144. 72 ditambah 144 hasilnya itu 200 akar 216. Akar dari 216 ialah akar 36 dikali 3 sehingga hasilnya itu ditentukan 6 akar 6 cm. KD 3.24 Transformasi geometri. Transformasi geometri terbagi menjadi 3 yaitu ada translasi yaitu pergeseran, kedua refleksi, pencerminan, yang ketiga rotasi perputaran. Translasi ialah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang, jarak, dan arah tertentu. Refleksi ialah suatu transformasi yang memindah setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan. Yang ketiga rotasi ialah bidang datar yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut, dan arah rotasinya. Contoh soal, tentukan bayangan titik B 5-1 setelah dirotasikan terhadap A pusat P 3-1 sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah putar jarum jam. B putar pusat 0,0 sebesar 60 derajat berlawanan dengan putar arah jarum. Dijawab, B 5-1 dipanahkan kepada B absen yaitu X min A koski dikurangin Y min B sin Ki ditambah A X min dikurangi A sin Ki ditambah Y dikurangi B sin koski ditambah B. B absen 5 dikurangi min 3 dikali 0 dikurangi min 1 dikali 1 ditambah min 3. 5 dikurangi min 3 ditambah min 1 dikali 0 ditambah 1. B absen 0 ditambah 2 ditambah min 3 8 ditambah 1 sehingga hasilnya menjadi
min 1 ditambah 9. B. 5 min 1 dengan anak panah 0,00. B absen setengah dikurangi 1 setengah akar 3. 5 setengah akar 3 ditambah min 1 setengah. B absen 5/2 ditambah 1 setengah akar 3, 5/2 akar 3 dikurangi setengah. B absen 5 ditambah 1 akar 3 dibagi 2 dan 5 akar 3 ditambah 1 dibagi 2. 2. Tentukan bayangan titik C 5 min 7 setelah dilatasi dengan 0,00 dan faktor skalanya itu min 2. 5 min 7 dipanahkan 0, dalam kurung 0,0 pi absen kx, ky. X1 sama dengan kx. Soal PAT 1. Bayangan titik Q direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3 adalah Q absen sama dengan min 6,8. Tentukan koordinat titik Q-nya. Dijawab, Q dalam kurung X, Y dipanahkan menjadi Y dikurangi min 3 sama dengan Q absen sama dengan min 6,8, sehingga hasilnya X dikurangi min 6 yaitu 2K dikurangi Y sama dengan 8, 2 dikali min 3 sama dikurangi Y sama dengan 8, min 6 dikurangi Y sama dengan 8, sehingga dipindah perluaskan min 6 dikurangi 8 sama dengan Y, min 14 sama dengan Y. Nomor 2. Tentukan bayangan segitiga ABC koordinat A 2,0, B min 3,1 dan C 0,4 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Dijawab, A 2,0 direfleksikan menjadi A absen 0,2 dan B min 3 dikurangi min 3 1 direfleksikan menjadi B absen min 1 3 dan C sama dengan 0,4 direfleksikan menjadi C min 4,0. 3. Tentukan bayangan titik 5 min 1 setelah dirotasikan terhadap pusat P min 3 1 sebesar 90 derajat berlawanan arah putar jarum jam. Dijawab, B min 5 min 1 dirotasikan menjadi A absen X dikurangi A cos Q dikurangi Y dikurangi B sin Q ditambah A X dikurangi A sin Q ditambah Y dikurangi B cos Q ditambah B. A absen min 4 dikurangi min 3 dikali 0 dikurangi 3 dikurangi 1 dikali 0 ditambah min 3 min 4 dikurangi min 3 dikali 0 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 0 ditambah 1 hingga hasilnya A absen 0 dikurangi 5 dikurangi 1 dan ditambah 1 hingga hasil akhirnya ialah A min 5 0. Nomor 4. Tentukan bayangan titik B 4 min 1 setelah dilatasi terhadap pusat min 5,3 dengan faktor skala 5. Jawab, B absen 1 B absen K dalam kurung X dikurangin A ditambah A K sama dengan dalam kurung Y dikurangi B ditambah B. K di sini hasilnya 5, X dikurangi A hasilnya 9 dan ditambah
A-nya min 5 ditambah K-nya 5 Y dikurangi B hasilnya min 4 dan ditambah B-nya hasilnya 3. 5 dikali 9 45, min 5 diturunkan min 20. 5 dikali min 4 hasilnya min 20 dan 3-nya diturunkan sehingga hasilnya ketemu dengan 40, min 17. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.